Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat basic bread. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat basic bread diantaranya adalah alat-alat yang kita perlukan dalam pembuatan basic bread diantaranya adalah mixer, kemudian ada sheet pan, scraper, ada rolling pin, dan tentunya nanti ada pakai mixing bowl dengan attachment yang hook. Yang pertama akan kita lakukan adalah mencampur dry ingredients ke dalam mixing bowl. Baiklah, setelah dry ingredients masuk di dalam mixing bowl, kemudian sudah ada attachment hooknya, kita bisa nyalakan mixer. Kita setel dalam kecepatan yang paling rendah dahulu. Kemudian kita bisa atur ke kecepatan yang lebih tinggi. Kita matikan dahulu. Kita atur ke speed kedua, kemudian kita nyalakan lagi. Kemudian kita bisa masukkan air secara perlahan-lahan. Baiklah, jika adonan sudah setengah kalis, kita bisa matikan dulu mixernya. Kemudian kita akan tambahkan fat. Di sini kita menggunakan butter. Kemudian tambahkan juga salt. Jika sudah masuk, kita nyalakan lagi seperti biasa. Setelah di mixing atau di kneading selama 10-12 menit dan adonan terlihat kalis, kita bisa matikan mesin. Kemudian kita akan angkat dan masuk ke tahap bulk fermentation. Baiklah, setelah adonan diangkat dari bowl, kemudian kita bisa simpan di atas table, kemudian kita rounding seperti ini. Oke, setelah menjadi bulatan seperti ini, kita bisa istirahatkan. Ini masuk ke tahap yang namanya bulk fermentation. Ini fermentasi awal, kita istirahatkan adonan selama kurang lebih sampai adonan ini berukuran 2 kali lipat. Kita bisa tutup adonan menggunakan plastik seperti ini, atau jika tidak ada, kita bisa menggunakan wet cloth seperti ini. Nanti setelah ukurannya membesar 2 kali lipat, kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Baiklah, setelah adonan basic bread sudah selesai di tahap bulk fermentation, selangkah selanjutnya adalah dividing. Kita akan membagi adonan ini ke dalam bentuk adonan yang lebih kecil. Adonan basic bread ini bisa divariasi ke dalam beberapa bentuk. Hari ini kita akan membuat baguette, French roll, dinner roll, dan top seed roll. Jadi nanti di akhir ada 4 jenis bentuk ya. Untuk yang baguette, saya bagi menjadi adonan seberat 450 gram. Untuk adonan lainnya, kurang lebih sekitar 50 gram per porsinya. Setelah tahap dividing selesai, adonan ini akan kita rest kembali. Ini adalah tahap intermediate proof. Khusus untuk yang baguette, yang 450 gram, saya bentuk ke dalam cigar shape agar nanti ketika final moldingnya lebih mudah dibandingkan jika diistirahatkan dalam bentuk bundar. Baiklah, setelah basic bread selesai dengan tahap intermediate proof, langkah selanjutnya adalah final molding. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ini akan kita bentuk ke dalam beberapa varian. Ini untuk yang pertama dulu, saya akan bentuk menjadi dinner roll.
Ini cukup dipipihkan saja. Kemudian dibentuk bulat seperti ini. Dipadatkan. Seperti ini. Kita pipihkan dahulu. Seperti ini. Dan kita tarik dari ujung, kita ambil ketengahkan, kita balik, baru dibentuk. Kita rounding, dan hasilnya seperti ini. Setelah ini kita simpan di atas sheet pan. Untuk French roll kita pipihkan dahulu seperti ini, kemudian kita balik. Kita ambil dari terluar, kita lipat ke dalam, seperti ini. Jika terbentuk seperti ini, kita pastikan lipatannya tertutup rapat. Kemudian kita haluskan dan ratakan bentuknya, seperti ini, 10–12 cm. Setelah tahap final molding selesai, kita susun di atas sheet pan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah final proof. Kita masukkan sheet pan ini ke dalam proofer. Salah satu variannya yaitu top seed roll. Sebelum masuk final proof, kita membutuhkan air dan any kind of seed. Hari ini yang tersedia adalah black sesame. Caranya adalah kita ambil adonan satu seperti ini. Kita celupkan sedikit ke air, setengah bagian badannya saja ya. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan ke seed yang kita punya. Seperti ini. Seperti ini ya. Untuk top seed roll harus ditempel menggunakan seed itu di tahap ini ya, karena jika sudah masuk final proof kemudian ditempel itu akan merusak adonan rotinya karena sudah terlanjur mengembang. Oke, setelah ini baru masuk ke tahap final proof, kita masukkan ke proofer. Oke, untuk varian berikutnya dari adonan yang sama basic bread, untuk final moldingnya akan kita bentuk menjadi French bread atau baguette. Tadi sudah saya bentuk seperti ini agak melonjong supaya nanti ketika final moldingnya lebih mudah dibandingkan jika adonan ini sebelumnya dibentuk ke dalam bulat biasa. Kali ini saya menggunakan bantuan dusting agar mempermudah ketika rolling agar tidak terlalu lengket. Oke, jika ada lipatan seperti ini, pastikan untuk ditutup ya. Kita pinch saja. Oke, setelah ini baru kita panjangkan adonan. Ukuran panjangnya kita buat hampir menyerupai panjang dari baguette pan yang akan kita gunakan. Sudah cukup, kita simpan di atas baguette pan. Kita rapikan sedikit. Baiklah, untuk basic bread setelah keluar dari proofer, ini hasilnya. Adonan sudah mengembang
seperti ini. Kemudian sebelum masuk ke dalam oven untuk dibakar, kita bisa mengolesi permukaan rotinya dengan sedikit air. Oke, setelah di brush dengan sedikit air, kemudian kita finishing di dekoratif bagian akhirnya ya. Untuk dinner roll seperti ini. Untuk yang baget, kita bikin beberapa sayatan. Setelah itu baru masuk ke dalam oven untuk dibakar dengan suhu 220 derajat selama yang ini 20 menit, yang ini 12 sampai 15 menit. Baiklah, seperti ini hasil akhir dari basic bread dengan beberapa variasi bentuk. Ada baguette, top seed roll, dinner roll, dan french roll.